keempat ya. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehingga dapat berkumpul dalam ruang Zoom ya. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Oke, ini pertemuan yang keempat ya. Nanti ada 5, 6, 7, 8. Nanti aja ya untuk tugas. Mungkin presentasi di pertemuan ke-8 ya. Untuk hari ini kita akan membahas terkait bentar ya, biar saya screen dulu. Nah, kita akan membahas terkait dengan dinamika perumusan proyek pembangunan. Oke, jadi gini. Kemarin kita sudah membahas bahwa dalam perencanaan desa itu ternyata pada konteks global South lah ataupun dunia ketiga ya di Indonesia contohnya kalau dunia ketiga itu seperti India ya, kemudian Filipina ya, di kita lah ya Indonesia yang umumnya merupakan negara development country atau development states gitu ya. Kalau dia under development, nah negara yang belum berkembang gitu kan. Kalau kita develop gitu country, ataupun ada juga yang sudah develop. Kalau kita kan development, kalau yang develop negara maju gitu ya. Nah, seperti Amerika, Korea Selatan ya, padahal dulu sama-sama kita juga ya, tahun 1950-an masih negara miskin lah kan gitu ya. Cuman mungkin teknologinya berkembang kerjasama dengan Amerika gitu ya. Beda dengan Korea Selatan gitu ya. Satu kanan, satu kiri itu. Oke, umumnya ya karena planning itu atau perencanaan itu, saya bergerak dulu dari planning karena itu basis saya ya. Di dalam perencanaan, dalam konteks global north atau west itu biasanya informality itu tidak terjadi di dalam planning ataupun ketika kita merumuskan proyek pembangunan. Oke. Nah, proyek pembangunan itu seperti yang saya sampaikan ada proyek fisik, ekonomi, sama proyek dari sosial. Oke, fisik, jembatan, jalan, rumah, rumah sekolah dan sebagainya ya. Ekonomi bantuan permodalan, kemudian bantuan untuk mesin jahit, alsintan, alasin pertanian, kemudian UMKM ya dan sebagainya. Kemudian sosial itu yang untuk kemasyarakatan, misalnya untuk ke masjid, kepemudaan, olahraga, kemudian hari-hari ke hari-hari nasional dan sebagainya. Oke, nah semua proyek itu digerakkan di dalam rencana pembangunan. Nah, di desa juga ada ya rencana pembangunan desa gitu ya. Nanti geraknya di waktu dianggarkan berarti namanya APBDes gitu. Nah, di OPD ya, di OPD di Dinas Badan di kabupaten itu juga ada namanya Renja. Kalau tingkat kabupatennya namanya RKPD gitu ya. Nah, itu setahunan lah ya, per tahun gitu. Nah, setelah perencanaan, maka ada penganggaran gitu. Nah, perencanaan itu apa? Produknya adalah proyek-proyek yang ingin kita lakukan di tahun depan. Namun belum semuanya yang bisa final untuk dilaksanakan. Nah, ada tahapan di tengah-tengahnya itu gitu. Nah, tahapannya itu adalah penganggaran. Nah, keluaran dari penganggaran itulah namanya APBD. Kalau misalnya di desa namanya APBDes gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu misalnya ada proyek yang sudah direncanakan kan masih planning kan, habis perencanaan baru penganggaran gitu ya. Misalnya ada 1.000 proyek yang kita gerakkan dalam lampiran RKPD. Oke. Karena keterbatasan dana, maka ketika penganggaran itulah tadi tim TAPD dengan tim Banggar gitu.
yang mana memverifikasi yang mana yang layak untuk dianggarkan, yang mana yang tidak. Kalau kita gerakkan, contohnya tuh di sini. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia. Oke, nah saya salah satu tim dari TAPD ini gitu, tim anggaran pemerintah daerah. Oke, misalnya ada 1.000 proyek, itulah termasuk jalan, kesehatan dan sebagainya ya. Eh, karena keterbatasan anggaran, maka kita sesuaikan kira-kira yang paling pas untuk menjadi apa namanya, untuk dianggarkan gitu ya. Nah, ada kemungkinan pasti ini pasti enggak akan 1.000 yang kita anggarkan, paling sekitar 500 gitu ya. Nah, itu pun kita lihat dari prioritas lagi. Nah, ada beberapa triknya, caranya, kira-kira proyek ini yang bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Itu satu. Kemudian yang nendang ataupun connect dengan visi misi kabupaten kita ataupun daerah kita. Tuh. Kemudian yang connect dengan arahan nasional, misalnya stunting, kemudian penanganan COVID dulu kan, kemudian ada penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, yang nendang-nendang ke situ ataupun yang berhubungan untuk mendongkrak peningkatan TPT misalnya kan, pengangguran terbuka gitu ya, tingkat pengangguran terbuka. Nah, itu yang kita duluankan gitu. Oke. Jadi TAPD itu ya, itu posisinya di tengah-tengah tuh. Nanti udah ACC dia barulah misalnya proyek tadi 500 yang kita anggarkan. Nah, ketika dianggarkan tuh ya itulah keluar APBD sama penjabaran APBD. Kalau APBD bentuknya perda ya, peraturan daerah, itu berarti rumusannya antara eksekutif dengan legislatif. Arti eksekutif di sini berarti pemerintah daerah, legislatif berarti dewan ataupun DPRD ya. Nah, dibahas ya di dalam kalau biasa kita kalau nggak di DPRD ya, kalau ini contohnya ruangan DPRD kita ada memang khusus tempatnya Banggar gitu ya, Badan Anggaran. Oke. Bisa juga kita alihkan mungkin ke hotel gitu, seperti itu. Kalau kita udah ada agak mumet, kita alihkan ke hotel. Kalau itu aja gitu, kita rapatin gitu. Kita pengen suasana baru juga gitu, tapi ya nggak boleh sering-sering, sekali aja karena kita apa ya, akan mempengaruhi anggaran juga lah kan gitu. Oke, nah yang depan ya, yang depan itu, nah itu DPR semua itu terdiri dari fraksi-fraksi gitu ya. Nah yang di belakang baru kita TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Itu gabungan dari Sekda, asisten 1 2 3, terus kepala Bapeda, Bapenda, BPKAD, sekretaris Bapenda, sekretaris BPKAD, sekretaris eh, Bapeda ya, dan beberapa orang tertentu lah kan gitu. Nah, inilah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Nah, ada seninya di dalam kita mengupayakan terkait dengan proyek yang sudah bergerak dari bawah hingga ke level kabupaten. Oke, TAPD itu berupaya agar eh, perencanaan yang sudah kita kalkulasikan atau kita himpun yang itu merupakan prioritas-prioritas di desa, terus naik lagi kan ke kecamatan, terus diseleksi lagi di tingkat kecamatan. Contoh misalnya satu kecamatan ada 9 desa, 9 desa kelurahan. Nah, itu diseleksi gitu. Dan diseleksi nanti diambil cuma 10 besar. Nah, terus sampai di kecamatan diambillah yang 10 besar, 10 fisik, 10 ekonomi, 10 eh, sosial. Ini contoh ya, berarti dalam satu kabupaten itu sudah terhimpun. Kalau di kami ada 23 kecamatan, berarti sudah ada, kalau 10 kali 23 kan sudah ada 230. Gitu. Oke, itu satu. Ya, itu kekuasaan yang memang bergerak dari bawah itu dan dimusrenbangkan dari musrenbang tingkat dusun, malah tingkat desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten.
sudah digerakkan lah itu kan. Nah, itu satu kekuatan pilarnya. Satu lagi ada namanya proyek strategis daerah. Nah, ini yang berhubungan sama pengupayaan visi misi. Memang ada proyeknya itu memang kita rancang sendiri di luar dari musrenbang yang kita bawa itu. Oke, sudah ada dua kekuatan di situ ya. Nah, yang satu lagi Pokir. Nah, ini yang milik milik DPR dan semuanya ada aturan lah, aturan perundang-undangannya. Pokir ini pokok-pokok pikiran DPR juga merupakan usulan pembangunan terdiri dari tiga jenis itu juga gitu. Namun mereka mengambilnya tuh ketika mereka ke lapangan dalam bentuk reses. Nah, reses itu dalam satu tahun mereka ada tiga kali reses. Reses itu artinya mengunjungi konstituennya atau daerah pemilihannya. Misalnya dia mungkin kecamatannya waktu terpilih ada tiga gitu ya. Kan pasti dibagi-bagi dapilnya ya daerah pilihan. Nah, dia melakukan reses di daerahnya itu, kemudian melakukan penghimpunan um, proyek juga gitu. Nah, nanti dikumpulkannya lah tuh. Nanti mungkin ada 1.000 juga gitu ya. Nah, jadi ditambahin lah tuh yang kegiatan strategis, hasil musrenbang yang sudah melalui tahapan dari desa sampai ke kabupaten, sama dari Pokir. Nah, itu semua digodok di dalam ruangan ini. Makanya terjadi dinamika di situ. Kita selaku pemerintahan artinya menghadapi masyarakat, walaupun posisi di situ adalah mereka dewan, kan gitu, yang terhormat lah katakan, gitu ya. Nah, jadi dalam sosiologi pemerintahan pada kasus ini kita perlu tahu juga ada dinamika dalam bergeraknya suatu rumusan proyek pembangunan. Yang saya maksud proyek pembangunan itu sama dengan kegiatan tadi ya, kegiatan udah dalam bentuk kegiatan lah ya, activity, misalnya pemberian alat. Yang prima dona itu sebenarnya adalah pembangunan jalan ya. Itu di PU, di PR, di Perkim juga ada satu lagi. Perkim itu misalnya bangun-bangun paving blok, rumah gitu-gitu ya. Nah, oke, kemudian ada dinamika di situ, ada tawar-menawar di situ. Kalau mungkin yang dulu melihat ada yang lempar-lempar meja segala macam, itu yang di paripurna. Nah, di sini juga bisa lempar-lempar meja loh. Kalau nggak sesuai, misalnya ada suatu tekanan di situ kan, mereka juga ditekan, artinya di masyarakat untuk agar mereka terpilih kembali, mereka juga perlu yang namanya membuktikan bahwa mereka telah menggiring proyek pembangunan itu ke wilayah dia. Oke. Sehingga jika nanti dia mencalonkan kembali dari parpol dia, dia berharap akan terpilih kembali. Oke, semakin banyak, semakin baik, semakin banyak orang yang teringat. Oke, itu di satu sisi kita juga dibebankan oleh upaya kita dalam uh, mengaplikasikan ataupun mengabulkan ya sejenis, bukan bilang gimana ya, tapi mengabulkan ataupun merealisasikan lah ya janji-janji ataupun proyek yang sudah diseleksi dari tahapan desa, kecamatan dan eh, kabupaten gitu ya. Nah, sehingga bertemulah kira-kira apa aja yang benar-benar untuk kita danai. Nah, di belakang itu nanti ya sudah ada struktur APBD-nya ya. Seperti pendapatan itu segini. Kemudian belanja. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan itu. Nah, karena pendapatannya itu misalnya di kami bilang ada beberapa itu sebenarnya pendapatannya, pendapatan asli daerah, kemudian transfer gitu. Transfer banyaklah jenis-jenisnya ya. Nanti bisa dicek ada bagi hasil, ada transfer DAU, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik dan lain-lain. Kemudian ada PAD, pendapatan asli daerah itu dari pajak. Pajak itu aja ada kurang lebih 11 ya, ada pajak hotel, parkir, air tanah, kemudian ada sarang walet,
kemudian hotel, parkir, hiburan lah ya, makan minum, restoran dan sebagainya gitu. Nah, BPHTB dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga ada retribusi gitu. Nah, retribusi misalnya retribusi perparkiran, kemudian retribusi kebersihan, kemudian penggunaan alkes, kesehatan dan sebagainya. Dan itu digabungkan ke dalam konteks pendapatan asli daerah. Dan itu sudah ada aturan-aturannya ya, memang di Undang-Undang HKPD namanya. Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah. Oke. Nah, uh, kembali pada tema kita, dalam konteks ini ya, kita memahami secara praktis ada dinamika yang bekerja dalam mengupayakan ataupun mendefinisikan rumusan proyek pembangunan yang definitif gitu. Karena semua kan calon nih, calon pun kan sudah diseleksi gitu. Mereka pun sebenarnya sudah menyeleksi juga, namun terkadang memang isunya apapun yang ada di lapangan yang diusulkan itu terkadang memang sebagian besarnya langsung-langsung aja masuk sistem. Nah, kita ada sistem juga namanya untuk merekap itu, namanya SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah gitu ya, dari Depdagri kalau nggak salah kepanjangan itu. Tapi kalau singkatannya SIPD gitu ya. Di situ ada eh, proyek-proyek pembangunan yang dianggarkan gitu. Itu semua bisa lihat gitu ya. Yang lihat ya yang TAPD ini tadi gitu ya. Nah, jadi dari kami berapa, dari Pokir berapa, dari usulan strategis yang dari RPJM itu berapa. Nah, itu diadukan lah istilahnya ya, diadukan. Terkadang bisa yang menang bagian politik, bisa dimenangkan oleh bagian birokratnya gitu. Jadi kalau misalnya yang keadaan stabil-stabil aja, seharusnya tarik ulur lah ya nama proyek itu. Jadi kita pun menghargai bahwa DPR juga memiliki wewenang untuk pokir. Namun bukan berarti semuanya kue pembangunan itu gerak di pokir. Tetap juga harus menghargai ada planning dari bottom up planning itu gitu, dari bawah ke atas gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu maka kita belajar lah ya secara otodidak bagaimana menghadapi tindakan ataupun masyarakat dalam konteks ini. Itulah makanya namanya sosiologi pemerintahan gitu. Jadi pemerintah juga harus tahu tuh gimana sosiologi dari DPR ini gitu. Sebenarnya mereka ya dibilang gampang ya nggak gampang juga, dibilang susah ya nggak juga gitu. Artinya ada tarik ulur. Kalau mereka geraknya proyek ini, maka kita bergerak di proyek ini gitu. Karena nggak bisa juga mereka semuanya, mereka juga nggak mungkin kita semuanya gitu. Tetap juga ada tarik ulur proyek-proyek itu. Nah, kalau yang ikut di sini, inilah yang menentukan kira-kira proyek itu yang mana-mana aja yang dieliminasi, yang mana yang diokekan, di sini semuanya, di dalam ranah ini gitu. Misalnya kami ada proyek seluruhnya ya, angkanya misalnya 60 miliar, kemudian ada 120 miliar. Nah, proyeknya ini. Nah, nanti mereka akan melihat proyek ini oke, ini oke. Nah, secara di dalam tubuh mereka itu juga itu ada pergelutan loh. Kalau kita ya plong aja karena kita kan profesional ya, ya selagi kalau di kami tidak ada kami mengejar proyek, kemudian mengejar keuntungan, itu kami ya profesional aja. Paling di mereka di DPR itu sebenarnya di dalam juga bergelut karena kalau sudah bergerak di kecamatan ini yang bawa, nah ini membawa apa lagi gitu. Kalau ini sudah bawa, ini bawa apa lagi. Nah, terkadang di situ dinamikanya itu. Belum lagi nanti baru di mix matchkan ke dalam TAPD gitu. Jadi Pokir dan Musrenbang bergerak melalui SIPD. Kegiatan strategis dapat muncul pada pembahasan di TAPD. Oke. Ada kegiatan-kegiatan yang memang itu tidak ada di Pokir, tidak ada di Musrenbang, namun wajib ada di dalam perencanaan. Kalau tidak itu nanti temuan gitu ya. Nah, mungkin di dulunya itu bukan prioritas. Jadi di dalam perencanaan RKPD itu seluruhnya itu dimasukkan aja gitu. Karena takut kita nanti jangan-jangan di pembahasan ini kelewat gitu. Jadi makanya ya udah dimasukkan aja
yang mana yang prioritas namun juga nggak prioritas itu dimasukkan. Karena sekarang perencanaan itu nggak bisa lagi ujuk-ujuk merencanakan ini tanpa ada di RKPD. Oke. Oke, ini contohnya 3 elemen basis penganggaran kegiatan strategis pemerintah daerah itu tadi yang saya sampaikan ya. Misalnya kita visinya itu terkait dengan pariwisata. Nah, maka mungkin pembangunan jembatan yang menuju destinasi wisata mungkin tidak ada di dalam musrenbang, tidak ada juga di dalam pokir. Kita adakan gitu. Kemudian pokir yang tadi ya, kemudian hasil musrenbang. Nah, itu yang dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten ya. Baik, ini sudah ya. Oke, nah kemudian setelah sepakat ya, maka dilakukanlah penetapan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD. Nah ini nota kesepakatan KUA PPAS ini dokumen sebelum menjadi APBD, namanya KUA PPAS dulu. Gitu. Sementara deh KUA. Oke, bukan kantor urusan agama ya, ini ada artinya juga ini. Penetapan RAPBD menjadi Perda. Nah, ini setelah dirancang ya, kemudian rapatlah tadi di sini ya. Nah, ini rapatnya ya. Kemudian kesepakatan, baru nanti beberapa saat, kemudian penetapan RAPBD. Nah, di sini sudah selesai itu. Nah, ini APBD-nya. Oke, APBD-nya ini contoh ya, kita nggak belajar langsung ini, tapi ini saya kasih contoh aja di APBD itu ada anggaran, ada ada pendapatan, ada belanja ya, ada pembiayaan. Oke, pembiayaan itu tadi dari surplus atau minus. Kalau surplus alhamdulillah, kalau minus paksa utang ya. Oke, nah yang saya mau jelaskan adalah bagaimana bergeraknya dinamika kekuasaan ya, kita masih dalam konteks kekuasaan karena di dalam praktis sosiologi pemerintahan itu sangat intens dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kekuasaannya untuk mencapai visi misi pemerintahan ya, dengan menyesuaikan lah ya, menyesuaikan apa keinginan DPR, apa keinginan masyarakat. Jadi kita sejenis memverifikasi, harmonisasi, sinkronisasi lah. Kita nggak bisa juga menang sendiri gitu. Karena mau kita gerakkan pun kan proyek itu di masyarakat gitu. Harus juga sesuai dengan participatory planning lah ya, kita sebut dengan adanya partisipasi di masyarakat itu ya. Oke, nah ini baru kita bergerak dari awal ya. Jadi kita masih membahas gimana kira-kira eh, dinamika dalam perumusan proyek pembangunan. Karena ini yang sebenarnya yang intinya dalam sosiologi pemerintahan itu, gitu. Kalau kita menggerakkan itu ya di samping itu ada juga lah ya kita melihat mungkin ada pertentangan antar keluarga, etnis, kelompok gitu ya. Itu juga termasuk perlu kita pelajari juga gitu di sosiologi pemerintahan karena bagaimana masyarakat itu normanya bagaimana, adat istiadat bagaimana, dia segan dengan apa gitu. Nah, itu juga perlu kita pelajari. Namun dalam konteks pembangunan ya upaya kita dalam melihat dinamika dalam perumusan proyek pembangunan ini merupakan hal yang utama kalau saya ya karena saya di Bapenda ya urusannya pasti proyek pembangunan semua ya bagaimana masalah itu merasakan pembangunan itu sendiri gitu. Eh, ada satu hal yang memang kita ketika musrenbang di desa ya di desa ataupun di kecamatan itu masyarakat pasti bertanya seperti ini, Pak ini jalan yang 1 kilometer yang kami usulkan hot mix sudah mungkin 5 tahun, 3 tahun, udah itu aja yang kami usul loh Pak. Kenapa tidak terrealisasi gitu, sehingga menyebabkan kami itu menjadi pesimis dengan
apa yang akan kita usulkan pada hari ini. Nah, itu sering terjadi gitu. Nah, biasanya kita akan menjawab dengan kita mohon maaf kan gitu. Secara ini merupakan perencanaan yang berjenjang. Ada beberapa hal yang memang membuat itu tidak terrealisasi ataupun di blacklist ataupun ya di skip lah ya. Atau bisa juga ditandai aja dulu mungkin tahun depan gitu ya. Mungkin yang pertama yang paling gampang jawabnya keterbatasan anggaran. Yang kedua, mungkin proyek yang Bapak Ibu usul itu tidak nendang ataupun tidak langsung berhubungan dengan pemenuhan pencapaian target visi misi kabupaten gitu ya. Ataupun sebenarnya proyek Bapak Ibu itu bukan merupakan suatu proyek yang memenuhi azas dari kesinambungan suatu proyek. Misalnya kita eh, mengupayakan tahun lalu dari dusun ini ke sini. Nah, tahun depan dari mulai sini tadi ke tempat yang baru lagi gitu. Nggak boleh suatu yang caplok-caplok, tempel-tempel gitu nggak boleh. Jadi lanjut aja gitu. Misalnya tahun ini udah 1 kilo, besok 1 kilo lagi, tahun depannya 1 kilo lagi gitu. Jadi sesuatu yang kesinambungan. Nah, itu tadi udah tiga. Nah, yang keempat, mungkin proyek Bapak Ibu itu bukan sesuatu yang diminati kalangan banyak, atau mungkin kalah saing dengan proyek yang berdampak atau berimpact terhadap kemaslahatan masyarakat yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalah kalah impact dia. Jadi kalau karena kalah impact ya mundur gitu ya yang impactnya besar. Contoh misalnya jalan, jalan itu ada jalan dusun. Nah, jalan dusun itu hanya berimpact kepada dari eh, kantor dari dusun itu ke kantor lurah atau kantor desa mungkin. Namun kalau dia jalan desa, mungkin dia berimpact dari kantor desa kepada beberapa dusun, bahkan mungkin sampai menyirkulasikan areal dari desa itu gitu. Nah, itu yang duluan kita anggarkan dibanding sama jalan-jalan dusun yang hanya rotasinya hanya banyak buntunya lah ya, hanya satu dusun, dua dusun. Tapi kita upayakan dulu yang bagus itu jalan desa dulu. Gitu. Sama dengan kita buat jalan kecamatan yang kira-kira yang menghubungkan desa ke desa, kantor desa ke kantor desa itu duluan yang kita usul untuk dibangun gitu ya, termasuk kalau bisa hot mix lah ya, kemudian kanan kirinya ada badan jalannya, kemudian tepiannya nanti kita apa namanya kita siapkan paretnya kalau dia memang apa namanya dia rawan longsor gitu ya. Jadi nggak seluruhnya kita jadikan paret bagus itu enggak. Jadi prioritas juga. Kira-kira yang sini perlu paret, di sini nggak perlu paret. Nah, di sini udah ada paret alam, di sini nggak ada gitu. Jadi ya disesuaikan lah ya sama karena kita ada kebat, eh, keterbatasan anggarannya ya gitu. Oke, jadi kita lihat bagaimana dinamika dalam merumuskan proyek pembangunan. Oke. Kalau kemarin kita lihat bagaimana kekuasaan di dalam perumusan proyek tingkat desa ya, dan kita nggak menyangka bahwa ternyata di desa juga ada kekuasaan yang bekerja baik di dalam deliberasi, di luar, dan di lapis ketiganya deliberasi gitu ya. Oke, untuk memudahkan ini kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan ya, ada perencanaan nasional, provinsi, tingkat kabupaten ya, RPJPN, RPJN ya, RKP, ada RT RW sebagai persyaratan RPJMD ya. Kemudian ada satu lagi analisis analisis ini ya, analisis lingkungan. Nah, RDTR juga perlu ya. Beberapa tempat udah ada RDTR, tapi ada beberapa juga yang nggak ada ya. Oke, saya pikir ini sudah saya sampaikan ya, Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Negara ya, nasional lah ya, nasional. Kemudian Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, jadi habis perencanaan, oke, sampai bulan 1 sampai bulan 6. Nah,
Dari 6 sampai 12 atau sampai 11, nah itu di tengah-tengahnya TAPD itu, tim TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Itulah dia kan ada KUA, PPAS itu sebelum RKA ya. Habis RKA baru APBD, nanti rancangan keuangannya nanti DPA gitu ya. Daftar penggunaan anggaran. Kalau RKA ke rencana RKA anggaran, rencana kerja anggaran. Nah, itulah tadi KUA dan PPAS ya. Itu kepanjangannya KUA dan PPAS itu saya selalu lupa itu. Udah sering sering ini soalnya. Kalau KUA itu oke, kebijakan umum anggaran ya, PPAS prioritas plafon anggaran sementara gitu ya. Kebijakan umum anggaran kalau PPAS prioritas plafon anggaran sementara gitu ya. Nanti kalau udah selesai itu namanya DPA, daftar penggunaan anggaran gitu ya. Nah, itu istilah-istilah teknis lah ya. Setidaknya sudah saya kenalkan gitu ya. Nah, kita perlu tahu namanya siklus. Nah, siklus perencanaan pembangunan, contoh misalnya musrenbang desa ya, kemarin sudah sampaikan ya untuk musrenbang desa berarti tahun lalu laksanakannya. Nah, sekarang musrenbang di tingkat kecamatan itu di Februari. Kita gerakkan aja tuh dari mulai kiri ya. Musrenbang Des Januari ya. Sebenarnya di ini sih. Kalau musrenbang Des itu eh, di Agustus yang lalu. Namun mungkin di sini yang dimaksud musrenbang desa itu Januari itu persiapan untuk musrenbang kecamatan ya. Di bulan 2 kecamatan. Bulan 3 forum SKPD. Nah, forum SKPD ini seperti persiapan SKPD ya, penyusunan renja gitu ya. Kemudian Musrenbang Kabupaten Kota Maret, penetapan RKPD. Nah, di Mei. Oke, ini saya sampaikan tadi ya. KUA dan KDH dan DPR, KUA PPS Juni. Ini jadwal awal. Kalau akhirnya nanti bisa satu bulan ya, berarti Juni sampai Juli gitu ya. Pembahasan KUA PPAS ya Juni, RKA Juli sampai September. Nah, itu kan benar ya. Pembahasan dan persetujuan rancangan APBD itu Oktober sampai November. Itu paling lama November ya. Itu ya APBD. Evaluasi rancangan Perda APBD Desember, penetapan Perda APBD bisa Desember. Tapi sekarang kalau bisa tuh di November ya. Nggak lama-lama lah, nggak lama-lama sampai Desember. Nah, itu DPA di Desember. Oke, itu tadi yang saya sampaikan ya, daftar penggunaan anggaran. Itu sudah detail kegiatan-kegiatan yang ingin digerakkan itu ya di DPA ya. Oke, ini sudah kemarin nama-nama aktor-aktor ya dalam kekuasaan in planning. Nah, ini juga ada elit lokal menggerakkan yang namanya patron klien di tingkat desa ya. Patron klien, 2 pengetahuan lokal dan keahlian komunikatif gitu ya. Oke, nah ini bentuk-bentuk ruang. Kemarin sudah saya sampaikan. Kita akan membahas lebih lanjut ya. Oke, kemarin kan kita bahas terkait dengan 3 kekuasaan gitu ya. Kekuasaan di ruang musrenbang, ini contohnya yang di policy making area, power 1. Kemudian kekuasaan di power 2, artinya kekuasaan yang sebelum memasuki musrenbang. Itu mereka membicarakan dulu tuh, kira-kira misinya apa, siapa yang kita tunjuk sebagai perwakilan, kita undang secara terbatas orang-orangnya untuk menggiring proyek-proyek pembangunan yang kita inginkan gitu, sebegitunya kan gitu. Nah, kemudian ada power di lapis ketiga, oke, itu kekuasaan yang ternyata ya setelah dilaksanakan musrenbang, kemudian ada proyek-proyek pembangunannya. Nah, ketika nanti bergerak di KUA PPAS tadi yang rancangan tim TAPD dan Banggar, nah di situ bergeraknya power tingkat 3 itu ya, karena kekuasaannya tuh dia kan sudah rekap tuh di dia. Nah gini aja tuh, ini geser ke sini, ini geser ke sini, ini geser ke sini. Tapi orang-orangnya itu kan nggak mengikuti bottom up planning itu gitu, tidak mengikuti, tidak berada di policy making
area itu, bahkan mungkin dia tidak merupakan masyarakat desa itu, tapi dia karena kekuasaannya yang lebih itu, ya, karena kekuasaannya Banggar itu, dia memiliki kemampuan untuk menggeser-geser tempat, kecuali proyek ya, kalau proyek mungkin nggak bisa bergerak lagi, tapi kalau tempat itu masih bisa digeser gitu ya. Karena kalau jenis proyeknya itu kan nggak bisa bergeser karena sudah dicantolkan. Nah, tempatnya itu bisa bergeser gitu ya. Oke, misalnya kita menganggarkan ya eh, hotmix 5 hektar, sorry 5 kilometer ataupun ya hotmix 2 kilometer lah katakan. Nah, mungkin ada mata anggarannya itu ya memang 10 gitu ya, 10 kali hotmix 2 kilometer itu gitu. Nah, 10 itu sebenarnya sudah dianggarkan dari belakang. Itu sudah ada yang nampung untuk itu. Ada yang mengupayakan perencanaan itu. Namun karena itu sudah direncanakan, nah bisa digerakkan tempat spasial yang berbeda gitu. Nah, nanti baru ribut. Pak, ini kenapa kami yang anggarkan, kenapa bisa bergerak ke sana gitu. Nanti baru udah buat alasan, oh mungkin salah administratif, salah pengetikan dan sebagainya gitu. Padahal memang niatnya itu memang memindahkan gitu. Oke, ini off the record aja lah ya. Ini namanya di apa namanya di Kabupaten Wakanda sana gitu ya, bukan di Indonesia nggak terjadi nih. Indonesia semuanya bagus-bagus ya. Nah itu bisa ada ada perdebatan di situ. Makanya kita kalau bisa dari awal yang direncanakan tuh langsung aja masuk spasialnya di mana gitu ya, jadi nggak bergerak lagi. Oke. Eh, ini karena tiga kekuasaan, jadi kita membedakan lah kan gitu ya. Dimensi pengaktifan, interaksi, prioritas, dialog kritis, basis, dan sebagainya. Di ruang satu ataupun di ruang musrenbang itu mengaktifkan dimensi keragaman. Nah, di sana tuh beragam gitu ya, beragam mas kepentingannya. Contohnya misalnya ibu-ibu PKK beda dengan eh, Karang Taruna, bapak-bapaknya ya. Kemudian bapak-bapak pun disegregasi juga, ada petani, ada nelayan, ada pemilik warung dan sebagainya. Itu beragam gitu. Nah, di ruang kedua, nah itu sudah mulai oke menggiring keinginan publik gitu ya. Kalau yang nomor satu tadi figuring out in openness, artinya uh, membentuk dalam keterbukaan gitu ya, membentuk dalam keterbukaan karena semuanya kan pada terbuka itu bisa dilihat ya, bisa dilihat visible powernya itu bisa dilihat gitu. Nah ada hidden power juga. Nah itu yang terjadi pada power kedua atau ruang space kedua gitu ya. Nah mungkin perlu dijelaskan di sini sedikit ya. Jadi ada teori terkait dengan kekuasaan itu, namanya teori kubus kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bergerak dalam dimensi karakter, dimensi dan karakter gitu ya. Nah, dimensi itu ada tiga bentuk. Oke. Ada tingkatan, ada bentuk, ada ruang. Oke lah, kita sebut dengan jenis ya. Dimensinya itu ada tiga, ada tingkatan, ada bentuk, ada ruang. Nah, setiap jenis itu ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya dimensi tingkatan, berarti tingkatan lokal, ada nasional, ada global. Kalau lokal mungkin ya sekitaran sekitar kita, nasional berarti yang mencakup kepentingan nasional, global berarti mencakup kepentingan beberapa negara. Oke, itu tingkatan kekuasaan. Kemudian ada bentuk kekuasaan yang tampak jelas, tersembunyi, dan tidak kasat mata. Oke. Eh, kita sambil pelan aja ya, ada suara azannya. Kekuasaan ada yang tampak jelas, tersembunyi, dan tidak kasat mata. Eh, saya pikir kita
pause sebentar ya. Apa pending sebentar, selesai aja nih. Oke. 2 menit ya, kita pause ya. Ya, Pak.
Oke, kita mulai lagi ya. Mohon yang belum connect ataupun yang belum gabung, kabari yang lain ya. Nanti kita absen di akhir perkuliahan ya. Baik, Eh, Pak.